وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara kehidupan kita, memelihara pikiran kita, memelihara jalan kita, langkah kita, hingga malam ini kita berkumpul bersama-sama di rumahnya untuk mendapatkan satu kemuliaan dari Allah. Keberadaannya kita di sini mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu, dia keluar dari rumah, memang datang ke tempat ini mau sholat dan punya niat untuk mengambil ilmu, menuntut ilmu, maka Allah gampangkan jalannya menuju surga. Ya Allah, jalan surga kita jalan ini. Tujuannya sampai nanti ke surga dengan kita jalan ke tempat-tempat seperti ini. Inilah Habib Abdullah Haddad katakan, tanda kalau sudah Allah memelihara hamba. Ini orang lagi dipelihara sama Allah. Allah akan dudukkan mereka di majlis ta'lim, diberikan ilmu sama Allah, dikasih lagi ilmu, dikasih lagi ilmu. Itu namanya orang ini lagi dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah memelihara dengan diberikan harta atau diberikan untung yang ini, diberikan ilmu lah. Inilah sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia bisa melihat jalan ke surga. Dia tahu hidupnya ini tujuannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bulan Rajabul Ashar, Syahrul Rajabul Ashar, bulan haram. 3 bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berdekatan. Kecuali Rajab ini sendirian. Rajab ini dia munculnya sebelum Sya'ban, Syahrul Rajab syahri. Allah bilang bulan Rajab ini bulanku, kata Allah. Dinisbahkan miliknya Allah, menunjukkan besarnya bulan Rajab ini. Berkahnya bukan main. Syahrul Rajabul Ashar, bulan Rajab yang Allah tumpahkan. Allah sudah tumpah ini air tertumpah-tumpah sampai kena semuanya. Yang bukan untuk wadah air kena juga gara-gara tumpah. Padahal bukan tempat air itu, tapi karena tumpah kena juga. Ini bulan-bulan tumpahnya rahmat Allah. Kalau kita tidak tentu ini tumpahnya rahmat, la yahliku illa halik, la yahliku illa man syarata syiral al-ba'ir nadi ala ahli. Rasulullah sabdakan, tidak celaka umat ini kecuali umat itu sudah lari jauh benar dari Nabi Muhammad. Seperti
pasukan onta, rombongan onta yang berjalan, ketika dia lari dari rombongannya dia dimakan macan. Kalau sampai masih berkumpul di masjid, berkumpul di majlis ta'lim, tanda orang ini tidak akan celaka. Karena itulah tempat tumpah-tumpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan yang sangat diidam-idamkan oleh Rasulullah. Rasulullah pas sudah masuk bulan ini langsung dia minta Allahumma barik lana fi Rajab. Karena tahu sesuatu terkumpul di sesuatu tersebut, kesenangan, kebahagiaan ngumpul semuanya dengan kita ngomong minta berkah. Kalau sudah berkah ini adalah tempat kumpul kesenangan. Itulah Nabi kalau masuk bulan-bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, langsung ya Rabb minta berkahnya bulan ini ya Rabb. Nabi Muhammad yang ngajarkan kita. Produk dan nama ini memang dikeluarkan dari lidahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mau menurunkan pertolongan, kebahagiaan, apa Allah firmankan? La fatahna alaihim barokat. Kami buka pintu keberkahan supaya mereka senang. Ternyata sumbernya dari berkah. Ternyata pertolongan ini munculnya dari berkah. Kalau Allah sudah bukakan berkah, turunlah kebahagiaan, kesenangan, pertolongan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh turun dengan adanya keberkahan. Siapa yang sanggup menjalani hidup ini kalau bukan dengan anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Akan terjadi yang terjadi, sesuatu yang ajaib yang tidak terfikirkan akan terlihat di muka bumi ini karena adanya kehendak dan keinginan Allah. Alladzina idza qala li syai'in kun fayakun, kalau dia katakan jadi maka jadilah, jadi maka jadilah. Berapa hari, berapa banyak, berapa bulan demi bulan, tahun demi tahun, hari demi hari kita lihat setiap hari Allah munculkan sesuatu. Setiap hari Allah munculkan ini, ada yang turun, ada yang naik, ada yang berputar, ada yang mundur, ada yang maju. Semuanya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Semua hidup ini di genggaman Allah dan dia sanggup melakukan apa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kebaikanlah yang sampai dalam kehidupan kita. Bulan Rajab tahun ini memang bulan kita dapat tumpahan berkah dari Allah. Tumpahan berkah ya Rabb, siramilah kepada kami kehidupan kami ya Allah, dan anak keluarga kami, sahabat, andai tolak murid-murid kami, semuanya kami bermandikan barakah di bulan Rajab di tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan Rajab kepada kami ya Allah. Nasib dan kehidupan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, angkatlah segala bala, angkatlah segala musibah, angkatlah segala sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, maafkanlah kekurangan kami. Saya bila atas segala kekurangan yang kami miliki ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Syahrul Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan kita beristighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah. Cuma orang yang tak sombong aja yang bisa minta ampun. Orang yang sudah minta maaf ini bisa, ya Allah maafkan hamba. Nabi Muhammad yang sempurna, tak punya salah saja, sama Allah minta maaf. Hebatnya. Karena maaf dan permintaan maaf di hadapan Allah ini tanda orang dekat sama Allah. Kalau orang sudah bisa minta maaf sama Allah, Allah akan dekat kedudukannya. Man dawama al-istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah si hamba ini mendawami istighfar, bisa sudah jadi wiritannya, sudah jadi bacaannya, tambah lagi bulan Rajab tak pernah ditinggal itu istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan yang sempit. Kita lihat di hidup ada jalannya. Sempit jalannya. Arti sempit, kita pun mikir mau masuk pun tak bisa. Allah bilang, Rasulullah bilang, ja'alallah likulli dhiqin, sempit itu makhrajnya kami dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Yang membukanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghabarkannya Nabi Muhammad yang lidahnya tak pernah bohong. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah ngomong dengan mau dan hawa nafsunya, tapi wahyu yang turun dari Allah untuk
keselamatan dan kebahagiaan manusia yang hidup di dunia yang sementara, yang banyak kejadiannya ini. Mendawam istighfar, Rasulullah bilang yang mendawam istighfar, Allah jadikan jalan yang sempit itu terbuka. Kalau yang membukanya Allah, tidak ada batasnya bukanya. Tidak bisa kita lihat ujung dari ujungnya. Kalau Allah sudah mau bukakan kebaikan, bingung mana ditutup dan pilih pintu. Sepertinya tidak ada lagi kunci yang bisa menutup. Jikalau kebaikan sudah dibuka oleh Allah, karena yang membuka ini Allah yang tidak ada batas tempat dan kekuatan yang Allah buka tersebut, tidak ada yang bisa memendungnya lagi. Tempat apapun tidak bisa melingkari dan meliputi sesuatu yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tapi butuh diamalkan. Ini ilmu, kita duduk sama Allah. Kalau kita nak berteman sama tasbih, tidak bisa. Itulah aulia, tasbih ini jadi teman di kantongnya ada, di sebelah kasurnya ada juga tasbih. Kadang-kadang satu rumah itu di dalam rumah ada berapa tasbih, supaya dia tidak lupa ketemu di sini ada tasbih, supaya dekat sama Allah. Tasbih pertama kali ingat mengingat hati. Lama-lama kalau ngomong sama Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah bilang di diri kalian sendiri ada Allah. Nah, ngomong sama Allah, ya Allah, mau begini saya ada ngomong. Komunikasi terus sama Allah. Komunikasi akhirnya menemukan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kenikmatan kelezatan yang dinikmati para aulia sholihin, jalan yang dijalani mereka di dalam dunia yang sementara ini, tujuan yang mulia itu, perjalanan yang mulia itu, pandangan hidup yang mulia itu bisa menyentuh di pikiran kita, dan kita bisa berjalan di panji-panji mereka dan menjalani hidup di dunia yang sementara. Wahai hamba Allah yang mengembara, kita bersama-sama mengembara di tempat ini, dan mudah-mudahan kita tidak sesat di dalam dunia yang sementara ini. Tidak masuk ke jurang-jurangnya syaitan, tidak masuk ke jurang-jurang dunia yang hina, akan tetapi dalam sinar pancaran panjinya Nabi Muhammad SAW, dalam pancaran syafaat, dipayungi syafaat dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di kitabnya Al-Hikam sampai ke perkataan yang ke-80. Man ra'aitahu mujiban ala kulli muslim ala kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dhakiran kulla ma alim fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Siapa? Artinya siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan dan menceritakan segala yang telah ia lihat dan menyebut segala apa yang ia ingat atau ia ketahui, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu tanda kebodohan orang itu. Bukan polos ya, bodoh. Siapa mereka? Kalau orang menjawab segala pertanyaan. Ada pertanyaan apa dijawab? Ada pertanyaan apa kita jawab? Rasulullah SAW melarang kita untuk bertanya-tanya masalah Allah. La ya'rifullah illallah. Rasulullah bilang, tak ada kenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah takdir Rasulullah bilang, tidak boleh ada cerita masalah takdir. Masalah sahabat, ada kekurangan di sahabat, ada begini. Rasulullah bilang, wa ma jara baina sahabi
Apa yang la tasubbu ashabi, jangan kalian caci sahabat. Walaupun ada kekurangan, ada ini, jangan kalian caci. Mereka sudah diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah. Wa ma jara baina sahabi nasqutu. Dan apa yang terjadi pada sahabat kita diam. Disuruh diam. Rasulullah bilang famsiku. Apa yang terjadi antara sahabat diam, dia tidak bisa kita ceritakan. Nah, barang siapa yang menceritakan apa yang segala kita ketahui, tanda orang itu orang bodoh, bukan polos, bukan juga jujur. Sesuatu kejujuran itu menyampaikan sesuatu yang akan membawa kebaikan. Itulah yang kejujuran. Tapi jika kejujuran itu akan menjadikan orang beribut, orang berbunuhan, orang berantem, bukan kejujuran yang kita sampaikan. Itu adalah kebodohan. Atau ada jadinya peperangan atau bala dan lain-lainnya. Jadi dilarang di Islam ini menyampaikan semua sesuatu yang kita lihat, orang tadi kita sampaikan. Sesuatu yang kita dengar, semuanya ada yang kita dengar, kita sampaikan, tak boleh. Sampaikan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Rasulullah bilang, barang siapa sudah percaya sama Allah, yakin dia ini dunia semuanya, apa yang ditakdirkan, apa yang diinginkan, nasib semua dari Allah, percaya sudah dengan itu, percaya dengan Allah yang ngatur dunia sejagat raya, percaya, maka diamlah. Jikalau falyaqul khair, berbicara dengan bicaraan yang baik, atau diam. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, ya Allah. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita hilaf. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini ada di lidah kita sendiri. Mau selamat, jaga lidah kita. Ya Allah, selamatkanlah lidah kami, ya Allah. Jangan kau keluarkan di lidah kami ini kecuali sesuatu yang bermanfaat. Jangan kau keluarkan di lidah kami kecuali sesuatu yang baik. Ya Allah, jadikan keberkahan ada di lidah kami, ya Allah. Jadikanlah lidah kami lisanun dzakirun, lidah yang menyebut-nyebut namamu, lidah yang mengeluarkan kebaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan lidah yang membawa petunjuk ke dalam jalan yang baik, ya Akramul Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Barang siapa sudah percaya sama Allah dan Rasulnya, sudah dia percaya, maka jagalah, kata Rasulullah SAW, jagalah lidah ini, ngomong yang baik atau diam. Bukan ngomong yang polos. Yang polos bisa hancur nanti. Nah, itu urusan kehidupan. Begitu juga menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu batin. Ilmu batin yang dituangkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang-orang yang arifin, orang yang kenal sama Allah ini dibukakan. Itu tidak boleh disampaikan, nanti jadi fitnah. Kecuali orang yang memang sudah faham, orang yang mengerti, orang yang sudah merasakan. Kalau belum tahu rasanya, kita sampaikan sesuatu yang memang di luar akal manusia, sesuatu kelebihan, sesuatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dan kita tahu orang ini tidak mengerti. Bukan itu kepolosan, bukan itu kejujuran. Tidak boleh juga yang begitu, karena akan membawa fitnah. Begitu juga menunjukkan adanya kebodohan seseorang menceritakan segala sesuatu yang dia lihat, yang dia pandang, dia lihat, dia ceritakan. Sebab semua itu berupa rahasia Allah yang diberikan kepada hambanya. Rahasia kita di dalam kamar. Kita mimpi melihat Rasulullah misalnya, mimpi melihat ini, melihat ini, melihat ini. Terkadang kita ini lagi mabuk dengan kejadian yang kita dapatkan, kita tercerita sama orang. Kita keluar, kita melihat ini, heran. Apalagi baru-baru melihat sesuatu yang antik, itu kagum, ada begini, penasaran. Nah, kejadian begini kalau kita sampaikan sama orang, akhirnya jadi fitnah. Dan rahasia-rahasia seperti ini terkadang adalah satu perjalanan yang di belakangnya ada hikmah untuk
memberikan pelajaran kepada hamba seperti Rasulullah SAW, ketemu dengan ini, ketemu dengan malaikat, melihat malaikat ini, dikenalkan supaya Rasulullah tahu dengan apa yang ada di isi dunia ini. Jadi Rasulullah tidak ada yang tidak tahu, semuanya Rasulullah tahu semuanya. Kenapa? Karena Allah ingin sempurna yakinnya Rasulullah. Jadi surga dilihatkan sama Allah. Belum ada yang masuk surga, tapi Allah gambarkan. Ya. Allah gambarkan nih, ada orang diazab di neraka begini, ada orang menikmati surga, sampai Rasulullah mendengar terompahnya Sayyidina Bilal. Ya Bilal, aku waktu masuk surga, melihat surga, aku mendengar suara terompah kaki, wahai Bilal. Sampai sahabat-sahabat nanya, kenapa yang dilakukan Bilal ini? Apa yang kau lakukan? Bilal bilang, tidak ada yang tanya. Aku ini cuma kalau aku batal wudu, aku tidak pernah lepas dari wudu. Sholat sunnah. Kalau dia berwudu, pasti dia sholat sunnah. Setiap berwudu dia sholat. Setiap berwudu pasti dia sholat. Itulah namanya sunnatul wudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkadang cerita-cerita yang Allah berikan itu satu rahasia, kelebihan, kehebatan yang diberikan, pemahaman kepada arifin tidak boleh diceritakan juga. Kalau kita ceritakan semua yang kita alami dari alam pengalaman rohaninya kita, maka kita dibilang bukan jujur, akan tetapi kebodohanlah yang ada pada diri kita. Itu nanti jadi fitnah nanti untuk kita. Maka jika diterangkan kepada orang yang bukan ahlinya, hanya akan menjadikan ejekan saja. Pendusta belaka, tidak usah itu Nabi Muhammad sebelum kita mengeluarkan mukjizat, membelah bulan, dibilang Muhammad tukang sihir. Muhammad bohongnya tambah besar, sihirnya tambah hebat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena itu yang menerangkan, menceritakannya berarti bodoh. Kita jalankan hidup ini dengan apa yang dipahami oleh manusia. Beliau juga radhiyallahu anhu menyambung perkataannya, innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minin li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yurid an yu'tiyahum ولأنه أدل أقدارهم أن يجازيهم في دار لا بقاء لها يا الله. Artinya sesungguhnya Allah yang punya dunia ini, sejagat raya ini punya Allah. Hebatnya Allah menciptakan manusia bisa berpikir, bisa ngomong, bisa bergerak, matanya bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya menjadikan akhirat itu tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. 4 balasan nanti di akhirat. Dunia ini tempat kita berbuat, balasannya di akhirat. Sebab dunia ini kenapa? Tidak cukup untuk tempat, tidak cukup untuk tempat apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak cukup dunia ini untuk membalas mereka. Ini tempat tidak cukup untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang sudah percaya sama Allah, hidup beriman, hidup menyembah Allah, hidup tujuannya Allah, hidup mencari Allah, hatinya ada Allah, semuanya tidak bisa lepas sama Allah, tidak bisa lepas sama Allah. Nikmatnya kalau sudah hidup tidak bisa lepas, tidak bersama Allah terus. Semuanya bersama Allah, masuk makan, nyebut nama Allah. Nah, dunia ini bukan tempat balasan mereka. Karena dunia ini tidak pantas untuk membalas mereka. Sebab dunia ini tidak cukup untuk apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Allah sayang, tak mau. Ini tempat tak kekal, mau dibalas di dunia ini. Rasulullah bilang, dunia ini sesaat. Di lautan yang besar Rasulullah ambil air. Diambil dalam Rasulullah. Dia bilang, sahabat, kalian lihat ini. Ya kami melihatnya ya Rasulullah.
tetes itu air. Engkau lihat di samudra lautan, ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada ujungnya samudra lautan. Inilah dunia Rasulullah bilang. Yang kalian lihat kecil ini, tetes itu dunia. Samudra lautan itulah akhirat Rasulullah. Orang mencari dunia ini begitu, berjuang mati-matian demi dapat tetes-tetes ini. Tapi mereka tidak mau berjuang untuk kehidupan yang sangat luas seperti samudra lautan tersebut. Siapa yang mikirkan akhirat? Siapa yang malam-malam di atas kasurnya bagaimana? Aku ini jalan menuju Allah atau tidak? Pandangan hatiku ya Allah atau tidak? Aku sudah berzikir dulu. Ini bulan Rajab, istighfar, minta ampun sama Allah. Aku ini cari rahmat, harus mati-matian. Sahabat punya nyawanya, segalanya, mau ngejar. Dagang bisa kita dapatkan. Tanya orang pedagang, semua pedagang bilang mau buka toko, harus mati-matian, baru kita sukses. Kalau setengah-setengah tidak bisa. Kalau sehari buka toko bisa dapat. Tidur dulu lah. Harus setiap hari kita kejar akhirat. Setiap hari bangun tidur sudah pikir bagaimana dekat sama Allah. Habis ini meninggal, manusia sudah banyak yang meninggal dunia. Mulai meninggal, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa, tidak tahu majelis-majelis seperti inilah yang akan menjadikan rahmat untuk kita. Majelis-majelis seperti inilah yang menunjukkan kita jalan surga, ngajak kita jalan surga. Itu jalannya. Kita jalan. Ayo kita mati-matian. Ayo kita bareng-bareng. Saya dan kalian bertanggung jawab semuanya di akhirat. Yang nyampaikan, yang mendengar, semuanya bertanggung jawab. Apakah kau memang mengajak manusia ini ke surga? Yang mengadakan ajaran kita ajarkan sama Allah. Benar-benar kau mau ngajak orang ini ke surga. Ini majlis kita lakukan supaya kita bareng-bareng masuk surga. Supaya kita semuanya selamat di dunia ini. Siapa yang mau memberikan kita hidayah kalau bukan Allah? Inilah hidayah dari Allah. Inilah petunjuk dari Allah. Inilah jalan yang Allah bukakan, kebaikan yang Allah bukakan demi kita selamat. Mari kita mati-matian berjuang bersama-sama, saling bahu-membahu untuk selamat di dunia ini dari fitnah dunia, fitnah kotoran dunia ini, mendapatkan surganya Allah yang Allah siapkan. A'dadtu li'ibadil mu'minin. Aku sudah siapkan untuk hambaku yang beriman. Ma'ainun ra'ad. Tidak pernah dilihat oleh mata mereka nikmat yang sangat dahsyat itu. Wala udhunun sami'at. Bahkan tidak pernah terdengar di telinga mereka kabar yang sangat mewah itu. Wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan terlintas di hati mereka pun tidak pernah nikmat yang sangat besar. Semuanya terkejut, masuk surga terkejut. Yang dulu dari kecil, dari lahir sudah musibah. Ketika masuk surga Rasulullah sifatkan mereka lupa sama susah itu. Ketika malaikat datang, hei wahai hamba Allah, dulu engkau susah di dunia. Ya Allah, ya wahai malaikat, aku tidak pernah susah hidup. Nah dulu di dunia kau susah, tidak susah. Aku tidak pernah susah. Lupa sampai mampu melihat surga yang sangat Allahu Akbar. Setiap hari surga diubah tambah bagus. Hari kedua tidak terhayal di hari yang pertama. Ini yang dicari. Allah bilang dunia ini tidak pantas untuk membalas kalian wahai manusia yang berjuang berbuat mati-matian di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah dan surganya Allah. Tak pantas dunia ini untuk balasan kalian. Ada satu tempat. Oh kami dapat rezeki Allah, kami senang. Oh itu bonus saja, bonus di dunia. Kalau balasannya bukan di dunia, balasannya di akhirat itu balasan dari Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Lebih baik untukmu hari akhirat. Sabbih isma rabbika alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghuza'an ahwa sanaqtuka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'at adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allah bilang, apakah kalian tu'thirun, menginginkan hidup dunia ini, ingin benar sama dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal, lebih baik, lebih nikmat. Orang bisa lupa diri melihat surga. Ambil surga kita. Jangan sampai dunia bikin ampun kita lupa sama surga. Melupakan nikmat yang besar ini yang tidak bisa difikirkan lagi kenikmatannya. Gara-gara hidup yang kecil, gara-gara uang 50.000, 1 juta atau lainnya. Mari kita berjalan, berjuang, langkahkan langkah kita ke tempat yang baik. Ambil ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada alasan lain keberadaan kita di dunia ini untuk menyembah Allah. Alasan kita hidup ini untuk mengumpulkan kebaikan, mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ada yang kita cari, kita hidup. Baru ingat sama yang kita cari itu. Ada yang kita cari untuk masih hidup, untuk ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la manik, wallahi alladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang milikku ini ada di genggamannya. Apa ya Rasulullah? La manadilu sa'ad khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz adalah satu sahabat Rasulullah. Rasulullah muji bahwa Sa'ad ini akan masuk surga. Orang yang dapat kabar bahwa dia akan masuk surga, sapu tangannya saja kalah dunia dan seisinya. Hadis lain Rasulullah bilang, satu ikatan. Orang dulu kan kalau ngasih orang ikatan itu, duit dinar, angkut. Al-angkut itu adalah satu al-angkut, satu ikatan dinar dirham itu bisa menghidupkan manusia dari awal dunia sampai hari kiamat. Berlebihan, senang semua penduduk dunia ini. Kalau dikasihkan satu ikat saja harta dari surga ke dunia ini, semuanya senang, tak ada miskin. Satu ikatnya saja berharganya sapu tangannya. Mana dilesat sapu tangannya itu orang yang di surga. Siapa yang tinggal di tempat ini? Marilah kita berbuat baik. Allah bilang rugi, semuanya rugi kecuali yang sudah percaya sama Allah dan berbuat baik. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang percaya, ini keuntungan. Itulah simpanan namanya. Kita sudah punya simpanan kalau sudah kita punya kebaikan, tapi belum punya kebaikan, belum punya simpanan. Kalau tidak ada niatnya baik, tujuannya baik, tidak ada ketulusan, tidak punya simpanan kita. Mesti tulus. Ketulusan inilah yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala amalan baik kita yang kurang. Allah terima amalan kita. Ya Allah, terimalah kami, terimalah perbuatan kami, apa yang ada pada diri kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam surga lebih berharga, lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat pecutnya, tempatnya itu ada kuda di sana nanti, ada tempat pecutnya, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Isi dunia ini ada tambang batu bara, bangunan yang triliunan katanya dibangunkan, jutaan triliun, dah ratusan triliun, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang dengan pecutnya saja. Ini kehidupan yang hina, dunia ini kehidupan yang sebentar. Kalau orang salah jalan, salah memahami hidup, yang dia pikirkan mengumpulkan harta saja, bagaimana mengumpul duit, kumpul harta kemudian di akhirat menyesal. Yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi. Orang-orang zalim ini jadi semuanya coba mengumpulkan kebaikan, hartanya, waktu, kesehatan yang hilang, masa muda yang hilang, semuanya gigi jari. Mudah-mudahan
kesempatan hidup kita yang sementara ini, yang tidak tahu kita kapan akan meninggal dunia. Ini adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan adalah satu jalan surga kita. Sisa umur kita ini penuh keberkahan, sisa umur kita ini penuh dengan kebaikan. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, apa yang kami miliki ya? Ya Allah, rahmat-Mu lah ya Rabb. Jangan Engkau lepaskan kami dari petunjuk hidayah-Mu ya Rabb. Ya Allah, payungi kami dengan syafaat Nabi Muhammad. Jaga hidup kami yang sementara ini ya Rabb. Jaga perjalanan kami, keluarga dan kehidupan kami. Keberkahanlah yang kami harapkan. Ya Allah, berkahnya bulan Rajab, ampunan bulan Rajab, tumpahnya rahmat-Mu di bulan Rajab ini kami rasakan dan kami sudah kenal dengan keberkahan itu yang menyentuh pada diri kami ya Allah. Ya Allah, janganlah lalaikan kami ya Allah, jangan sampai kami mabuk dengan dunia ini. Ya Allah, bersihkan akal kami, bersihkan batin kami, bersihkan langkah kami, perjalanan dan kehidupan kami, dan tinggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha husnul khatimah. Wal ghafur ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.